Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala Syekhun Nawawi al-Jawi fi kitabihi Safinatun Najah, manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a, as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi dan tidak akan mungkin ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan tausiah kali ini mengambil tema yaitu bolehkah kita membakar sobekan-sobekan Al-Quran yang sudah terpisah dari Al-Quran tersebut dengan tujuan untuk menjaganya. Maka dalam hal ini, sebelum menjawab hal itu, silahkan bagi segenap kaum muslimin muslimat yang belum menekan subscribe, likes, dan share, dan jangan lupa silahkan tulis komentar Anda tentang tausiah ini. Kami sangat membutuhkan dukungan dari semuanya untuk membesarkan channel ini. Ada keterangan dalam kitab Iqna jilid yang pertama, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini. Beliau bersabda, yukrohu ihroku khosabin nukisa fihil Qur'an illa in qasoda siyanatahu fala yukrohu kama yukhadhu min kalami Ibni Abdissalam. Dimakruhkan kita membakar kayu yang mana dalam kayu tersebut terdapat ukiran-ukiran ayat-ayat Al-Quran. Ada di suatu masjid, ada di pondok pesantren, sehingga menulis atau memahat kaligrafi yang diambil daripada salah satu ayat-ayat tertentu dalam kitab suci Al-Quran, lalu sudah tidak terpakai karena sudah termakan usia, sudah lama ditempel di dinding atau di atas dinding masjid, atau ditempel di dinding atas majlis taklim, atau ditempel di atas dinding daripada pondok pesantren. Karena sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah kusam warnanya, sehingga sering sekali tergeletak di bawah. Sedangkan dalam kayu tersebut ada tulisan-tulisan berbentuk kaligrafi yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan hal ini kita seakan-akan melecehkan terhadap kitab suci Al-Quran. Jalan salah satu-satunya, bolehkah kayu tersebut yang terdapat kaligrafi tulisan Al-Quran untuk kita bakar dengan catatan bermaksud bukan menghinakan, bukan melecehkan, tapi untuk menjaga atau menyelamatkan agar tidak terinjak oleh orang yang tidak mengetahuinya. Maka hal ini diperbolehkan dan tidak makruh kayu tersebut untuk dibakar. Wa qauluhu ihraku khosabin ay masalan palwarok kadalik. Begitu pula tidak dimakruhkan bagi kita sekalian membakar salah satu kertas atau lembaran kertas yang terdapat tulisan kitab suci Al-Quran yang mana telah berserakan. Terkadang saya perhatikan di pondok pesantren, di majlis taklim, tempat belajarnya anak-anak, ataupun di masjid, banyak kitab suci Al-Quran usianya yang sudah lama.
Sehingga banyak sobekan-sobekan Al-Quran yang sudah terpisah dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita biarkan tergeletak di bawah ataupun diamankan ke dalam kantong plastik, dikhawatirkan nanti ada tikus yang kencing di atas kantong kresek tersebut, yang mana di dalamnya ada sobekan-sobekan Al-Quran. Maka tidak makruh untuk kita bakar sobek-sobekan Al-Quran tersebut untuk menghindari agar tidak banyak binatang yang kencing di atas sobekan-sobekan Al-Quran tersebut. Kadang-kadang karena banyaknya sobekan Al-Quran dimasukkan ke dalam karung, tetap walaupun Al-Quran itu sudah tersobek-sobek dan terpisah dari Al-Qurannya, kita menyentuhnya harus mempunyai wudhu. Lalu untuk menyelamatkan dan menghormatinya daripada tergeletak di bawah tidak terjaga, itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan untuk kita bakar dengan niat, dengan catatan kita untuk menjaga Al-Quran tersebut. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada lagi yang kedua, haram kita membakar kitab suci Al-Quran. Wala yajuzu tamzikul waroki lima fihi min takti'il hurufi wa tabrikil kalimi. Tidak diperbolehkan kita menyobek-nyobek kertas Al-Quran dan memutus-mutus tulisannya dan memotong-motong kalimatnya, karena akan sulit untuk kita baca. Dengan sengaja tidak ada udzur, Al-Quran tersebut disobek dan dibakar, seperti banyak cerita rencana-rencana orang kafir untuk membakar kitab suci Al-Quran. Itu hukumnya haram. Haram bagi orang kafir dan haram juga bagi orang mukmin yang sengaja tanpa alasan yang tertentu untuk membakar kitab suci Al-Quran. Kalau yang pertama tadi diperbolehkan membakar daripada sobekan-sobekan Al-Quran yang sudah tidak utuh lagi untuk menjaganya. Kalau yang kedua ini Al-Qurannya masih sempurna, masih baru, lalu dengan sengaja ada orang yang tangan-tangannya jahil dan melecehkan kitab suci Al-Quran, lalu disobek-sobek di tengah jalan dan diinjak-injak, lalu kita melihatnya. Itu jangan kita biarkan. Sebab kalau kita biarkan berarti kita itu lemah keimanannya. Salah satu orang yang kuat imannya apabila mendengar berita ada Al-Quran yang disobek-sobek oleh musuh-musuh Islam sampai tergeletak berceceran di jalan, kita tidak mempunyai kepedulian, maka hinalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, keterangan tadi terdapat dalam kitab Iqna jilid yang pertama halaman 303 yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan jangan lupa setelah Anda menyimak video tausiah ini, silakan untuk disebarkan kepada yang lain agar lebih bermanfaat, dan Anda akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. 1, pahala mendengarkan tausiah ini merupakan kewajiban menambah ilmu sehari-hari, juga kita mendapatkan pahala dakwah walaupun kita bukan ahli dakwah, bukan ahli ceramah, tapi dengan menyebarkan ceramah dan dakwah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ceramah. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.